ya. Baik, doaan. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li Rabbi sadri sadri wa wa yassir yassir li li amri amri wahlul wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Amin ya ya rabbal rabbal alamin. alamin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustadz Nanang ya. Silakan Ustadz Nanang. Terima kasih Ustaz Mirza. Nah, jadi gini anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk lomba Pildacil ini nanti yang menilai ada yang namanya juri. Jurinya siapa Ustadz? Jurinya itu bukan Ustadz Nanang, tapi jurinya ada dua, Ustadz Mirza dan Ustadzah Nur Aisyah, Siti Nur Aisyah. Ya, nanti jurinya ada dua, Ustadz Mirza dan Ustadzah Siti Nur Aisyah. Nah, jadi itu yang akan menilai kalian dalam kegiatan lomba Bildacil ini. Nah, apa saja yang dinilai? Bagaimana tata tertibnya? Nanti untuk tata tertib penilaian, silakan si Ustadzah Siti Nur Aisyah bisa disampaikan kepada anak-anak dulu sebelum dimulai lomba pada pagi hari ini. Silakan kepada Ustadzah Siti Nur Aisyah. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Ustaz. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti untuk penilaian Pildacil untuk hari ini dan seterusnya yang dinilai yang pertama yaitu isi cerita, yang kedua penguasaan materi dan kelancaran, yang ketiga performance. Kemudian untuk kostum yang dinilai adalah kerapian dan sopan. Sudah, itu saja Ustadz. Oke. Itu ya untuk penilaian, kriteria penilaian itu tentang beberapa hal nanti yang akan dinilai oleh juri, yaitu Ustadz Mirza dan Ustadzah Siti Nur Aisyah. Nah, bagaimana? Sudah siap untuk tampil di pagi hari ini? Siap ya? Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu, Ustadz Anang akan mulai untuk hari ini, hari Rabu, itu yang akan tampil adalah nomor urut absen dari nomor absen 1 sampai 13. Nanti yang tampil itu dari Abdu Ahnaf, Aisyah, Alparis, Kisatria, Adiatma, Amira Putri, Ardani Zikra, Azmi Azaria, Kalista Natania, Faren, Kalila, Kansa, Mika. Tapi Mika ini izin ya, Mika ini izin karena sakit. Mika izin karena sakit. Jadi mungkin sampai Kansa ya. Untuk besok Alan sampai Wildan itu besok ya. Nah, dan Mika insya Allah. Oke, untuk penampilan pertama dipersilakan kepada Abdu Ahnaf, dihidupkan kameranya. Semua yang tampil dihidupkan kameranya ya. Silakan Abdu Ahnaf. Silakan. Ya, dihidupkan kameranya ya. Nama saya Abdul Ahnaf, kelas 6B, akan menjadikan
akan menceritakan kisah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di kota Ur. Pada masanya ada penguasa yang mengaku sebagai Tuhan yang bernama Raja Namrud. Raja Namrud bermimpi ada seorang anak yang dapat menghancurkan dan menggulingkannya. Sebentar, Abdul Anaf kameranya sudah dihidupkan belum ya? Abdul Anaf ini. Ustadz kok nggak kelihatan? Abdul Anaf. Abdul, kameranya sudah dihidupkan. Di mana beliau menyembelih anaknya sendiri yakni Ismail. Tetapi karena ketaatannya pada Allah, Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Ismail dan Ismail dengan sukarela menerima perintah Allah. Tanggal 10 Zulhijjah Nabi Ibrahim menyembelih Ismail dan tiba-tiba Ismail diganti dengan hewan ternak yaitu kurban. Teman-teman semuanya peristiwa itu dikenal dengan Hari Raya Idul Adha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abdul Ahnaf. Tadi yang tampil kameranya dihidupkan ya, karena ada penilaian nanti bisa ini ya tentang penampilannya. Nanti itu akan dinilai. Kalau kameranya tidak dihidupkan, tidak tahu nanti nilainya. Oke, untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya nomor urut 2. Silakan nomor urut 2 atas nama Aisyah. Silakan Aisyah, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah kelas 5B ingin menceritakan kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Awal mula kisah, Nabi Ibrahim mempunyai dua istri yang bernama Sarah dan Hijah. Lalu Hijah mempunyai anak bernama Imrah dan Sarah mempunyai anak bernama Ismail. Lalu Sarah tidak puas tinggal dengan Hijrah karena lalu Sarah menyuruh Hijrah dan anaknya. Lalu Nabi Ibrahim memindahkan anaknya dan Hijrah ke tempat yang sangat jauh. Lalu Nabi Ibrahim rindu. Nabi Ibrahim mengirim utusannya untuk melihat keadaan anak dan istrinya. Lalu utusannya berkata bahwa anak dan istrinya dalam keadaan baik. Lalu Nabi Ibrahim menyusul ke rumah Hijrah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menyembelih Ismail. Lalu Ismail mengatakan, saya ikhlas. Lalu Nabi Ibrahim membawa Ismail ke bukit untuk menyembelihnya. Lalu di saat mau menyembelih tubuh Ismail berubah menjadi hewan ternak yaitu kambing untuk dikurbankan. Lalu kisah itu dianggap sebagai hari raya Idul Adha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aisyah. Nah, ini jadi anak-anakku ketika tampil itu usahakan ini kamera hidup wajib ya, kamera wajib hidup dan kamera itu
menampakkan wajah kalian ketika kalian sedang berceramah ya atau sedang berdai ya. Kamera hidup tapi kameranya diarahkan ke lampu. Nah, gimana Ustadz dan ustadzahnya yang menilai nanti itu ya. Nah, jadi penampilan itu harus ini dinilai juga penampilannya ya. Oke. Terima kasih kepada Aisyah. Subhanallah ya, ceritanya sungguh luar biasa. Alpa Rizky Satria. Alpa Rizky Satria ada? Alpa Rizky Satria. Alpa Rizky Satria ada. Silakan. Silakan. Coba Alpa Rizky Satria, posisinya dipaskan dulu dengan kamera. Agak mundur sedikit ya, bisa ditata dulu rambutnya biar kelihatan ganteng nanti. Yuk. Coba munduran, Alpa Rizky Satria mundur, terus, mundur. Terus, mundur dikit. Oke, sudah cukup pas ya. Silakan Mas Satria, Alpa Rizky, silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal muasal Idul Adha bermula ketika Nabi Ibrahim SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebuah mimpi. Sebagai salah satu utusan yang dipercaya oleh Allah untuk menyebarkan ajarannya, Nabi Ibrahim percaya bahwa mimpi yang dia lihat saat itu merupakan pertanda perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada mimpi tersebut, Nabi Ibrahim melihat darinya sedang menyembelih anaknya sendiri, yakni Nabi Ismail. Mimpi tersebut tentunya membuat Nabi Ibrahim gundah karena harus mengorbankan anaknya sendiri. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar dibandingkan dengan kecintaan kepada Nabi Ismail. Hal ini dibuktikan dengan Nabi Ibrahim yang akhirnya memberanikan diri untuk menyampaikan apa yang ada dalam mimpinya saat itu. Nabi Ismail justru mengiyakan dan mengamini apa yang sudah diceritakan oleh ayahnya. Ia dengan sukarela untuk menerima perintah Allah Ta'ala tersebut. Tanggal 10 Dzulhijjah ditetapkan sebagai hari di mana Nabi Ibrahim memutuskan melaksanakan perintah Allah, yakni untuk menyembelih Nabi Ismail. Mulailah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Diikatlah kedua kaki dan tangan Nabi Ismail kemudian dibaringkan di lantai. Saat sebelum Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail, muncul setan yang datang menghampiri dengan bisikan-bisikan sesaatnya agar Nabi Ibrahim mengurungkan niatnya tersebut. Namun iman dan tekad Nabi Ibrahim sudah bulat kala itu. Ia mengambil batu kemudian melemparkannya kepada setan dengan teriakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sampai saat peristiwa tersebut diabadikan dengan istilah lempar jumrah. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian yang melakukan ibadah umrah. Setelah Nabi Ibrahim berhasil mengusir setan, mereka berdua menuju sebuah tanah lapang dengan padang yang sudah diasah dengan sangat tajam agar Nabi Ismail tidak merasa kesakitan saat disembelih. Di tengah usaha yang dilakukan Nabi Ibrahim secara tiba-tiba, malaikat Jibril datang menghampiri mereka berdua untuk menukar Nabi Ismail dengan hewan ternak, yakni kurban. Dari peristiwa tersebut kemudian dijadikan perayaan hari raya Idul Adha atau dikenal juga dengan istilah Idul Kurban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Alpa Rizky. Untuk selanjutnya yaitu adalah penampilan keempat, Amirah Khairun Nisa. Ada Amirah Khairun Nisa. Ada. Ya, silakan Mbak Amirah, silakan duduknya diatur dulu, dipaskan kameranya. Kalau sudah siap bisa dimulai. Silakan Mbak Amirah. Bisa ditambahi gerakan-gerakannya, jangan full baca ya kalau bisa ya. Silakan, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Waalaikumsalam. Amira Nisa kelas 6B. Saya akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Alkisah, Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Siti Hajar yang lama tidak dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang soleh." Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim, dan Siti Hajar melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Setelah Ismail mulai tumbuh besar, Nabi Ibrahim bermimpi Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail sebagai bukti ketaatannya kepada Allah. Nabi Ibrahim bercerita kepada Ismail tentang mimpinya untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan Ismail berkata kepada ayahnya, Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kemudian Nabi Ibrahim membawa Ismail ke bukit untuk disembelih. Dan keajaiban pun terjadi. Nabi Ismail berubah menjadi seekor domba dari surga. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya, suaranya sangat bergemuruh sekali dan Amira ini ya. Oke. Amira. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah Amira. Tadi Amira, sekarang Amira Putri. Ada Amira Putri. Silakan, Putri, dihidupkan kameranya. Putri. Amira Putri. Ya, silakan Put, bisa dimulai Put. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim yang lahir tahun 1961 SM adalah seorang nabi besar. Ketika memimpin remaja, Ibrahim sudah mulai mengerjakan kepada kerabat dan teman-temannya untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka menolak dan tetap melanjutkannya untuk menyembah sebagai macam berhala. Ibrahim tetap bertahan pada pendiriannya, namun orang-orang itu termasuk ayahnya sendiri yang membantahkannya. Nabi Ibrahim tidak ingin bertengkar dengan mereka sehingga ia meninggalkan menuju ke Suriah. Di tempat itu ia juga menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam Nabi Ibrahim memimpin bahwa ia sedang mengorbankan anaknya Ismail. Mimpi itu adalah perintah Tuhannya. Ismail saat itu beranjak remaja, akan tetapi karena mimpi itu perintah Allah, Ibrahim menceritakan kepada anaknya. Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, ia bertemu dengan bintang, bulan, dan matahari. Kemudian Nabi Ibrahim membuat keputusan Tuhan itu bukan bintang yang berkedip, bukan pula bulan yang bersinar, dan bukan pula matahari yang bercahaya panas. Tuhan adalah yang menciptakan bintang, bulan, matahari, dan menciptakan segalanya. Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak tampak tetapi ada yang harus disembah. Tuhan bukan yang
tampak dan bukan berhala. Padahal ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azir suka membuat patung. Ketika Nabi Ibrahim diangkat menjadi nabi dan rasul, ia mengajak umatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melarang menyembah berhala. Berhala tidak dapat bergerak sendiri karena berhala dibuat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala termasuk manusia. Umat Nabi Ibrahim tidak mau mengikut Nabi Ibrahim. Mereka mencaci dan tentang ajarannya. Akhirnya Nabi Ibrahim mencari cara untuk membuktikan bahwa ajaran Allah adalah benar. Dengan kemampuannya, ia menghancurkan berhala dengan kapak. Semua berhala dihancurkan, kecuali yang terbesar. Kapak itu kemudian ditancapkan di leher berhala dan paling besar. Setelah semua berhala hancur, keesokan harinya jadi situasi yang gempar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri ya. Oke, untuk selanjutnya, urutan selanjutnya yaitu adalah tadi Ardani Zikra. Ada Ardani Zikra. Tadi ada kayaknya Ardani Zikra ini. Ardani. Nah, oke, ada ternyata. Setelah Ardani, Azmi Azaria ya, persiapan Azmi Azaria. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kelas 5B. Teman-teman kelas berapa? sekalian. Kelas 6B ya? Iya. Ya. Kelas 5B. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita memperingati hari raya Idul Adha atau Idul Kurban yang diperintahkan setiap tanggal 10 Zulhijjah. Di mana kita ketahui bahwa ini adalah peristiwa penting yang melibatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi dia mendengar suara perintah agar menunaikan nazarnya. Saat terbangun, ia merenungkan arti mimpinya. Apakah mimpi itu adalah dari Allah atau dari setan? Kemudian, Nabi Ibrahim mengorbankan 100 ekor domba yang gemuk-gemuk. Dan berpikir bahwa nazar itu telah terpenuhi. Namun keesokan harinya dia bermimpi lagi dan dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menunaikan nazarnya untuk berkurban. Kali ini Nabi Ibrahim mengorbankan 100 ekor unta gemuk untuk disembelih. Namun tiba-tiba api menyantapnya. Dan mengira perintah Allah itu telah dilaksanakan. Namun di malam berikutnya ia kembali bermimpi, seolah-olah ada yang berseru, sesungguhnya Allah memerintahkanmu agar menyembelih putramu Ismail. Nabi Ibrahim langsung terbangun dan memeluk anaknya. Ia menangis hingga waktu subuh tiba. Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya itu kepada anaknya, Nabi Ismail. Namun apa yang dikatakan Nabi Ismail sungguh di luar dugaan. Dia mempersilahkan ayahnya menyembelihnya jika itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim merasa tidak tega untuk menyembelih anaknya. Namun karena ketaatannya kepada Allah, maka dengan kebulatan tekad dia melakukan perintah itu. Ketika Nabi Ibrahim membawa anaknya ke tanah lapang di tengah perjalanan, setan datang dan membisikkan kepada Nabi untuk mengurungkan niatnya. Namun Nabi tidak mematahkan niatnya. Kemudian
dia mengambil batu dan melemparkan ke arah setan itu. Peristiwa itu diistilahkan dengan lempar jumroh. Setelah itu, keduanya melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di tengah lapang, Nabi mengikat tangan dan kaki Nabi Ismail dan menidurkannya di tanah. Dengan pedang yang telah diasah tajam, dia mencoba untuk menyembelih Nabi Ismail, namun pedangnya terpental. Berkali-kali mencoba, namun pedangnya tidak dapat melukai Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail meminta ayahnya untuk membuka ikatan di tangan dan kakinya sebagai wujud kepasrah dan keikhlasannya kepada perintah Allah. Saat Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, secara tiba-tiba malaikat Jibril datang menghampiri mereka dan mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Dan peristiwa itu dirayakan sebagai hari raya Kurban. Melihat ketaatan Nabi Ibrahim, malaikat kagum dan mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi Ibrahim berseru, La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail pun mengikuti dengan mengucapkan Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, wala ilaha ilham. Lafaz ini yang kemudian dibaca saat takbir hari raya Idul Adha. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, itulah kisah dan peristiwa besar yang menjadi asal-usul dari hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Semoga kisah ini menjadikan kita sabar dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ardani, subhanallah ya, ceritanya sangat luar biasa. Untuk selanjutnya yaitu adalah penampilan nomor absen 7. Ya, setelah nomor absen 7 ini nomor absen 8 yaitu Kalista Ardelia persiapannya. Sekarang Mas Arya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kemarin kita merayakan hari raya Idul Adha. Idul Adha bisa juga disebut hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha dan Idul Kurban dirayakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Teman-teman, asal mula hari raya Idul Adha atau Idul Kurban adalah wahyu Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu mimpi menyembelih putranya. Nabi Ibrahim merasa gundah karena harus mengorbankan anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Tapi Nabi Ibrahim cintanya lebih besar kepada Allah daripada rasa sayang kepada Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail menyetujuinya karena itu adalah perintah Allah. Tanggal 10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail. Tetapi datang setan untuk menggoda Nabi Ibrahim untuk tidak menyembelih Nabi Ismail. Tetapi Nabi Ibrahim tetap mau menuruti perintah Allah, yaitu menyembelih Nabi Ismail. Pada saat mau disembelih, malaikat Jibril datang untuk menukar Nabi Ismail dengan hewan kurban. Jadi yang disembelih adalah hewan kurban, bukan Nabi Ismail. Makanya setiap tahun peristiwa ini diperingati sebagai hari raya Idul Kurban. Demikian cerita Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Arya. Tetap semangat ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah Kalista Ardelia Salome. Silakan, mana ini? Kalista Ardelia. Oke, itu ada. Oke, silakan dihidupkan dulu. On. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Kalista Ardelia akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ismail adalah anak yang sangat dinantikan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Ismail lahir, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya Siti Hajar pergi meninggalkan Palestina. Mereka menyusuri padang pasir hingga tiba di lembah Bikah yang kini adalah Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir itu. Ketika meninggalkan anak dan istrinya, Nabi Ibrahim dipenuhi oleh ketakutan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siti Hajar dan anaknya tinggal berdua di padang pasir itu. Setelah berhari-hari, Siti Hajar kehabisan makanan dan Ismail menangis karena kehausan. Siti Hajar panik dan berlari ke sana kemari untuk mencari air di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Setelah kelelahan, Siti Hajar kembali menuju putranya. Kemudian Ismail menghentakkan kakinya dan timbullah air yang jernih. Kemudian Siti Hajar mengumpulkan air tersebut. Zamzami, berkumpullah, kata Siti Hajar. Kemudian Ismail meminum air tersebut dan tidak lagi kehausan. Ismail tumbuh dan besar di Mekah. Suatu hari Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Lalu Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dengan berserah diri kepada Allah, Ismail menjawab, Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Nabi Ibrahim dan Ismail melaksanakan perintah Allah tersebut. Sebelum menyembelih, Ismail alaihi salam meminta beberapa permintaan kepada ayahnya. Permintaan pertama, Ismail alaihi salam meminta untuk diikat dengan tali. Permintaan kedua, Ismail meminta pisau diasah dengan tajam agar tidak terasa sakit. Kedua permintaan tersebut bertujuan agar ayahnya tidak merasa sedih saat menyembelih putranya. Ismail juga meminta pakaian yang dikenakannya diberikan kepada ibundanya agar menjadi kenangan. Ibrahim mulai menyembelih anaknya dengan cara membaringkannya, tetapi pisau yang tajam tersebut tidak mampu menyembelih Ismail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah Ismail dengan seekor kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Kalista Ardelia Salome. Oke. Nah, sekarang untuk selanjutnya yaitu nomor urut 9. Kalista Natania Putri Fierka. Ya. Kalista Natania Putri Fierka. Ada? Ada. Oke, silakan. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Firka dari kelas 6B. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102. Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu melalui mimpi bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail sebagai tanda ketaatannya kepada Allah. Ujian kali ini sangatlah berat karena Nabi Ismail adalah anak yang sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim. Tetapi Allah telah menghendaki bahwa Nabi Ismail akan menjadi korban penyembelihan tersebut. Awalnya Nabi Ibrahim agak ragu, namun akhirnya Nabi Ibrahim menguatkan hatinya karena rasa cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi tersebut kepada Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Ismail, tadi malam aku diperintahkan Allah untuk menyerahkanmu sebagai korban. Aku harus menyembelihmu. Bagaimanakah pendapatmu, Nak?" Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayah, jikalau itu perintah Allah, maka laksanakanlah. Aku akan tetap sabar dan ikhlas." Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pergi ke atas bukit. Wajah Nabi Ismail ditutup oleh kain putih. Pedang sudah disiapkan. Ketika pedang ada di atas leher Nabi Ismail, tiba-tiba tubuh Nabi Ismail berubah menjadi seekor domba yang gemuk. Malaikat Jibril yang melakukannya. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 10 Zulhijjah di Mina, sehingga setiap tanggal 10 Zulhijjah umat muslim merayakan Hari Raya Idul Adha atau biasanya disebut juga sebagai Hari Raya Kurban. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah. Bagus sekali. Terima kasih Mbak Firka. Untuk nomor 10, absen nomor 10 yaitu Faren Alvaro Zahir. Nah, setelah Faren nanti ada Kalila ya, persiapan Mbak Kalila. Oke, Mas Faren, tadi Faren ada kayaknya. Faren, silakan dihidupkan. Ya, agak mundur Mas Faren, biar kameranya bisa melihat Mas Faren. Mana Mas Faren ini? Oh iya, sudah. Oh, oke, ya terima kasih Mas Faren. Oke, silakan bisa dimulai Mas Faren untuk silakan Mas Faren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Satu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Dalam mimpinya beliau diperintahkan Allah untuk menyembelih putra semata wayangnya. Awalnya Nabi Ibrahim ragu-ragu dengan mimpinya itu. Akan tetapi di malam berikutnya dan malam ketiganya beliau mendapatkan mimpi yang sama. Pada akhirnya Nabi Ibrahim yakin bahwa mimpi tersebut adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangkan, setelah menunggu bertahun-tahun, Nabi Ibrahim dikaruniai anak di usia tuanya. Nabi Ismail pun menjawab. Surat Asy-Syaffat ayat 102. Nabi Ismail meminta ayahnya untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dan beliau berjanji akan menjadi orang yang sabar dalam menjalani perintah itu. Sungguh mulia sifat Nabi Ismail. Allah memujinya di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim lalu bersiap melakukan penyembelihan
Dan Nabi Ismail pun siap menaati perintah ayahnya. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih anaknya tercinta. Dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menunjukkan ketaguhan, ketaatan, dan kesabaran mereka dalam menjalankan perintah itu. Demikianlah sejarah ibadah kurban dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Mari kita meneladani kedua nabi itu dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Faren. Ya, ganteng sekali ya Mas Faren. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah penampilan dari Mbak Kalila Raya Nasita Diska. Nah, setelah Mbak Kalila nanti Kansa Nabila. Silakan Mbak Kalila. Ada? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak mundur, agak mundur. Nah, ini wajahnya kelihatan sedikit agak mundur. Nah, mundur dikit, mundur. Nah, ya silakan bisa dimulai. Saya Kalila Raya Nasita dari kelas 6 ingin bercerita tentang kelahiran seorang putra Nabi Ibrahim yaitu Ismail membuat Nabi sangat menyayanginya. Namun suatu hari Allah memberikan petunjuk melalui mimpi untuk menyembelih Ismail sebagai tanda keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim pun bertanya kepada sang anak mengenai mimpinya tersebut. Ismail setuju dengan perintah Allah bersiap untuk disembelih oleh sang ayah. Nabi Ibrahim merasa tidak rela menyembelih anaknya sendiri. Nabi Ibrahim dan Ismail menyembelih di lapang terbuka. Setelah memberikan disembelih, Allah memanggil Nabi Ibrahim dan menghentikannya. Allah memberi mukjizat dengan menyuruh malaikat Jibril menggantikan Ismail dengan sifat Nabi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kena matikan ya, kena mute suaranya. Dihidupkan dulu suaranya. Suaranya kena mute ya. Kalila suaranya kena mute ya. Coba dihidupkan dulu. Nah ya. Setelah membaringkan Ismail untuk disembelih, Allah memanggil Nabi Ibrahim dan menggantikannya. Allah memberi mukjizatnya dengan menyuruh malaikat Jibril menggantikan Ismail dengan seekor kambing sembelihan yang besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kalila ya. Untuk penampilan selanjutnya yaitu adalah Kansa Nabila Sarifah. Oke, Kansa Nabila silakan agak mundur sedikit biar kelihatan ya. Oke, bisa dimulai. Silakan Mbak Kansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kansa Nabila Sarifah, kelas 6B. Saya akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Suatu hari, Nabi Ibrahim bermimpi. Diperintahkan untuk menyembelih anak yang ia sayangi. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Balas Ismail. Ibrahim dan Ismail pun melaksanakan perintah Allah tersebut.
Ibrahim pun menyembelih Ismail dengan membaringkan anaknya, namun pisau tajam itu tak mampu menyembelih Ismail yang berserah diri. Allah lalu mengganti Ismail dengan seekor kambing. Sekian, untuk meneladani kisah ini, umat Islam disunahkan untuk berkurban. Ibadah ini sekaligus melatih keikhlasan untuk memberikan sebagian harta yang dicintai kepada Allah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah yang saya ceritakan dapat diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, tadi penampilan dari Kansa Nabila. Ya, ini jadi gini. Untuk aksi nomor 13 itu Mika Fawas Arkan itu sekarang sedang sakit ya. Nah, jadi tadi malam Mika, orang tua dari Mika sudah izin ke Ustadz Anan karena Mika sakit dan orang tuanya juga sedang ada apa ya istilahnya kurang ada berhalangan tentang kesehatan, dan juga hari ini ada teman kalian yang tidak bisa ikut Zoom ya apa tadi ya Satria kayaknya karena kakeknya terjadi jatuh. Mari kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit bisa cepat sehat kembali, teman-teman kita yang terkena musibah bisa diberikan kesabaran. Oke, jadi tadi sudah bagus-bagus penampilan dari anak-anakku. Nah, untuk penampilannya tadi sudah dinilai oleh Ustadz Mirza dan Ustadzah Siti Nur Aisyah. Nanti hari esok, untuk besok, kita akan ketemu lagi di Zoom jam 8 sampai selesai ya. Tapi untuk besok menurut urut absen 14 sampai 25 ya. Jadi tetap yang tidak ikut tetap bisa mengikuti Zoom supaya bisa melihat teman-temannya. Nah, bagaimana sih teman-temannya tampil, bagaimana kisah Rasulullah yang telah disampaikan, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian. Tadi sudah banyak sekali yang bercerita bahwa Nabi Ismail itu mau disembelih. Nah, coba kira-kira kalau kalian menjadi Nabi Ismail, kalau misalkan sekarang kalian di posisi Nabi Ismail, kalian mau nggak disembelih oleh orang tua kalian? Siapa yang mau disembelih oleh orang tuanya? Mau nggak? Iya, nggak mau. Tentunya tentunya kita nggak mau ya. Tentunya itu adalah cobaan yang sangat luar biasa kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ya, di mana anak yang ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun, anak yang disayangi, nah itu disuruh disembelih oleh Allah karena lebih cinta kepada Allah daripada segala yang ada di dunia. Maka Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim mengikhlaskan untuk melaksanakan syariat dari Allah. Ya, tentunya kita patut mencontoh dan meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, kalau sekarang kita tidak perlu kita disembelih oleh orang tua kita. Kita tidak perlu mengikuti ujian, tidak sampai diuji oleh Allah untuk mau disembelih. Tapi kita sekarang cukup meneladani apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah, yaitu untuk berkurban ya di tanggal 10 di hari-hari tasyrik ya, berkurban di bulan Zulhijjah di hari raya Idul Kurban ya, bisa berkurban. Nah, di hari ini tahun ini yang sudah berkurban siapa? Ada yang sudah berkurban tahun ini yang berkurban? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau sudah diberikan rezeki untuk bisa berkurban. Bagi yang belum bisa berkurban, Ustadz doakan bisa berkurban di tahun depan. Ya, bisa berkurban di sekolah, bisa ikut tabungan kurban di sekolah. Ya, bisa ikut tabungan kurban, bisa tiap bulan 100.000, 150.000 itu bisa. Nah, mungkin ada beberapa tadi juga Ustadz melihat atau mendengar
ada temennya yang menyampaikan sunnah-sunnah ketika kita mau menyembelih hewan kurban. Nah, di antaranya ada sunnah-sunnah ya, memotong hewan kurban atau menyembelih hewan kurban itu tidak asal sembelih aja, tapi ada sunnah-sunnahnya. Salah satunya sunnahnya apa? Menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat, gitu ya. Menajamkan pisau. Jadi sama seperti yang permintaan dari Nabi Ismail. Nabi Ismail itu meminta kepada Nabi Ibrahim bahwa pisau yang digunakan itu harus pisau yang tajam. Makanya sampai sekarang, sampai sekarang disunahkan untuk memotong hewan kurban dengan pisau yang sangat tajam supaya hewan kurbannya tidak merasa kesakitan. Ya. Yang ketiga, ketika mengasah pisau, ketika menajamkan pisau, mengasah pisau, jangan sampai kelihatan hewan kurbannya, jangan sampai kelihatan kepada hewan kurbannya. Nanti hewan kurbannya merasa takut ya. Itu salah satunya juga. Nah, tidak tidak mengasah di depan hewan kurbannya misalnya, terus membaca kalimat doa, jadi supaya hewan kurban kita menjadi hewan yang halal ya. Kita awali dengan menyebut nama Allah, dengan berdoa. Oke, mungkin itu sebagian dari apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian. Nah, setelah ini kalian bisa beristirahat. Untuk besok bisa bergabung lagi jam 8. Ya, mungkin itu dari Ustadz Nanang. Tetap mengikuti, besok tetap wajib ikut lagi ya. Penampilan 14 sampai 15. Mungkin itu dari Ustadz Nanang. Untuk sebelum kita akhiri, mari kita akhiri dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Mirza. Silakan Ustadz Mirza untuk memimpin doa setelah kegiatan ini, bisa dipimpin Ustadz Mirza. Baik, kita berdoa ya bersama-sama. Kita berdoa, kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini diberikan keberkahan ya, manfaat yang selalu mengalir kepada kita semuanya, keberkahan yang selalu mengalir. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum Ustadz Nanang akhiri, ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Nggak ada? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, Ustadz ingatkan besok bisa bergabung lagi di link yang nanti Ustadz akan bagikan. Dan untuk yang tampil besok yaitu nomor 4, absen 14. Kalau Mika sudah sembuh, nanti Mika bisa ikut tampil besok nomor 14 sampai 25. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz matikan semua ya.